أعوذ بالله من الشيطان Ini pesan الرجيم. Al-Quran ada 3 hal yang harus kita taati. Ya. Kalau urusan akhirat itu ya berarti beriman kepada Allah, beriman pada Rasul. Berarti taat pada Allah ya taat pada Rasul. Dan karena kita ini hidup di dunia maka ada pemimpinnya yaitu ulil amri. Minkum itu kan artinya sebagian dari kalian. Berarti ada katanya dengan kemarin kan kita bahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kan berarti ada kata wal takum minkum ya, ada kata minkum di sana, di sini juga ada kata minkum. Lebih dari 2 orang ya, 2 orang saja itu mesti ada satu yang ditaati. Apalagi 3, ada lagi 4, 5, 6, 7, apalagi sampai jutaan. Tidak mungkin tanpa pemimpin. Nanti mesti anarkis, nggak ada yang mengkoordinir. Hanya pengajian gini aja kan mesti butuh pemimpin. Karena pemimpin itu bisa kita minta tolong, ada yang ngiler kloso, ada yang godok wedang, ada yang gawe apa jajan, ada yang SMS teman-temannya, itu kan mengkoordinir. Nah, kebanyakan orang itu menghukumi sesuatu tidak kepada Allah. Nah, itu yang kadang-kadang kita, apalagi kok orang yang kafir itu, lah Allah itu di mana malah ditanya. Ya, memang kita harus percaya pada barang gaib ya, Allah, malaikat, terus Allah mewahyukan, wahyu itu juga gaib. Kalau sudah jadi mushaf ya ini sudah tidak gaib. Tapi orang kan menjadi tidak percaya gitu tentang wahyu Allah, tentang kenabian Muhammad. Kalau Muhammad dohir karena termasuk basar manusia biasa. Tapi ketika Allah mewahyukan Al-Quran ini kepada Muhammad, nah, pewahyuannya ini yang goib, ya, ketahui. Maka ini termasuk percaya kepada yang gaib. Atiuha wa atiur Rasul, itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu memang lebih banyak kita percaya kepada hal-hal yang goib. Masa kita diperintahkan untuk sholat, ya, sholat itu 5 waktu, terus ada 4 rakaat, ada 3 rakaat, ada 2 rakaat, itu kan kaitannya dengan kita yakin atau tidak dan kita taat atau tidak. Pada Rasul juga begitu, ya, kita mempercayai Rasul itu kan karena kita mempercayai Al-Quran. Kita mempercayai Al-Quran juga karena kita mempercayai Rasul. Nah, itu memang satu kaitan gitu. Tapi kenapa kita disuruh taat kepada ulil amri? Ya, karena kita ini juga butuh pemimpin. Nah, asalkan pemimpin itu tidak menyimpang, tidak bertentangan kepada perintah Allah. Misalnya di antara kita tunjuk pemimpin, terus pemimpin itu terus ngajak-ngajak barang yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, ya kita menolak. Kalau nggak kuat menolak ya kita tidak mau ngikuti. Kalau kita tidak berani ya kita hanya diam, akhirnya begitu. Nah, tapi tetap amar ma'ruf nahi mungkar ya, dengan cara yang ma'ruf. Nah, itu yang kita kadang ora serontok. Apalagi kalau pejabat ya, pejabat itu kadang banyak pekewohnya. Misalnya di suatu daerah tertentu yang bupatinya itu belum tahu tentang syariat, ya biasanya kemudian ada ngalap berkah laut, ngalap berkah gunung, kemudian
prestasi, kepada gunung, kepada laut dan sebagainya. Nah, kalian sebagai pejabat di bawahnya kadang-kadang enggak bisa menolak. Nah, itu. Tapi tetap harus ingatkan watawasobil haq, watawasobis. Kalau sudah mengingatkan enggak bisa ya. Padahal itu pemimpin ya, kita tetap taati. Tapi dalam hal tertentu kita boleh menolak. Tapi intinya tetap harus taat. Bayar pajak taat. Kon ngibarke bendera ya taat. Kon kerja bakti ya taat. Bayar SPP ya taat. Ya mentaati hal-hal yang maslahah. Gitu. Bawa helm itu kan termasuk perintah pemimpin dalam hal lalu lintas. Ya kita taat. Nah, itu yang disebut dengan kita ulil amri. Jadi ulil amri itu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Nah, jadi kita harus mentaati. Untuk apa? Untuk supaya keteraturan bermasyarakat, bernegara, butuh presiden, butuh menteri, butuh gubernur, butuh bupati. Nah itu, jadi kaitannya dengan kemaslahatan duniawi dan keselamatan di ukhrawi, di akhirat nanti. Maka kita, ya Al-Quran ini memang namanya huda, petunjuk, ya huda linnas, petunjuk bagi manusia. Bahkan Al-Quran ini tidak hanya untuk umat Islam, untuk umat beriman saja, tapi termasuk huda linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Banyak para ilmuwan ya itu belajar Al-Quran untuk mengetahui rahasia-rahasia ciptaan Allah. Karena tidak semua ilmu itu bisa diambil dari pendapat para ilmuwan. Karena ilmuwan juga terbatas, maka juga para ilmuwan itu membaca kitab kita untuk menyelidiki, gitu kan, menyelidiki tentang ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah itu kan ada yang sangat amat besar, tata surya itu kan sangat amat besar. Kemudian ada yang sangat amat kecil, ya tentang virus-virus. Nah, maka dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan seluruh ciptaan ini adalah milik Allah yang harus kita pelajari. Kemudian apa? Kenapa kalau kita berselisih itu harus kembali kepada Al-Quran? Ya, kalau tidak kembali pada Al-Quran kan angel, kembali neng di sing bener endi kan angel. Nah, maka disuruh kembali. Wa in tanazatum fi syai', ya jika kalian itu berselisih, berbeda pendapat, ya kita terus goleki dasare Quran dito gitu. Dengan musyawarah ya, dengan para alim gitu. Ya, pada Allah dan kembali pada Rasul setelah goleki Al-Qur'ane ya terus digoleki hadise, goleki ceritane zaman Nabi piye ceritane. Gitu. Ya, tapi dengan syarat. Syaratnya ya iman. Nah, wong ora beriman lho jak balik ning Quran ya ora bakal gelem. Ya wis cukup musyawarah saja. Gitu. Konteksnya tetap ya bil ma'ruf tadi. Ya. Jadi tetap dengan kebaikan. Nah wis piye nek dijak perkentengan malah bubar. Ya, nah kita memang metodenya kita metode yang senang saja, metode yang bahagia. Gitu. Walaupun dulu kita pernah mengikuti mungkin dengan cara kekerasan dan sebagainya juga sulit. Nah, asalkan pokoknya pemimpin itu tidak bertentangan dengan apa norma-norma kebaikan, ya kalau kita sebagai orang yang beriman masih tetap dalam kebaikan, ya. Misalnya kita disuruh bayar pajak ya kita ikuti pajak, tapi ketika pajak itu diselewengkan ya penyelewengannya itu yang harus kita peringatkan, harus beri kita ya amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Jadi kita mengambil sisi baiknya, makanya harus dikembalikan kepada Al-Quran itu ya kita buka Al-Quran kayak gini nih
ngaji yang walaupun hanya sebentar, tapi karena kita langsung tahu ayatnya lebih dong. Gitu. Daripada ceramah-ceramah saja tidak disimak satu persatu, kadang-kadang mudah lupa. Jadi enaknya ngaji ayat demi ayat itu begitu. Kita misalnya ceramah tentang pemimpin. Nah, kalau hanya ceramah saja kan lupa, tapi dengan menyimak ini, oh iya dulu saya pernah nyimak ayat ini gitu. Dan dengan per kata kita amati, kita bicarakan, kita diskusikan, itu lebih ya. Syaratnya kita harus beriman, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Iman pada Allah, iman pada hari akhir. Nah, maka demikian itu lebih baik di akhirnya ya. Takwil yang terbaik itu ya Al-Qur'an. Kita ngikuti ya, daripada prasangka api ya gitu. Ya, api ya lewat Al-Qur'an. Bagi kita yang beriman. Nah, orang iman ya lah opo wi. Ya, kan kadang-kadang ada yang sodrun itu. Lah memangnya kowe wis tahu mati. Lah kan pertanyaan yang sodrun. Ya sing takon ngono lah ya mati on dhisik kono ngono jawabe. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita pegang teguh Al-Qur'an ini, mudah-mudahan tetap menjadi pegangan hidup kita, menjadi saksi kita ya, memberi syafaat kepada kita. Allahu akbar. Bila taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khairul fasal. Rabbana dulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat. Mudah-mudahan Engkau berkati mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu beriman dan selalu Engkau sayang ya Allah, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Allah.